Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Aribowo. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan data mining. Pertama, perkembangan data. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhannya teknologi informasi membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Yang pertama, bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan, kontrol, inventaris, dan sebagiannya yang terakhir dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Yang kedua, di dalam dunia pendidikan, proses penentuan minat siswa juga menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Faktor-faktor penentu masuknya siswa dalam sebuah bidang minat menjadi data awal yang dapat digunakan untuk penentu keputusan. Lalu yang ketiga, dalam dunia medis, mendiagnosa sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala dan diagnosa penyakitnya. Hal ini sangat berguna bagi para dokter muda untuk mendiagnosa penyakit pada pasien lainnya. Selanjutnya, data-data tersimpan sangat banyak hingga dapat menimbulkan masalah dalam pengolahannya. Selanjutnya, contoh sebuah bank mempunyai penawaran kartu kredit. Bank dengan jumlah nasabah 1 juta dan biaya pengiriman surat sebesar Rp500 per nasabah, maka biaya yang dibutuhkan untuk proses penawaran nasabah adalah Rp500 juta. Padahal hanya 15% yang benar-benar mengambil penawaran tersebut, sehingga bank membuang biaya sebesar 85% atau senilai Rp425 juta. Dengan data mining, bank dapat mengelola data-data nasabah sehingga bank hanya mengirimkan penawaran kepada nasabah yang berpotensi mengambil kartu kredit, sehingga bank dapat menghemat biaya penawaran sebesar 85%. Selanjutnya, semua data-data yang tersimpan dalam jumlah yang besar tersebut belum tentu semua data yang ada memiliki nilai dan tervalidasi kebenarannya. Untuk dapat memfasilitasi seluruh data tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk memproses, menampung, dan menyimpan seluruh data tersebut. Data mining dapat menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi hal tersebut. Selanjutnya, pengertian data mining. Yang pertama, menurut Tan dalam kurung 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Selanjutnya, data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Berikut posisi data mining dalam bisnis cerdas, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, posisi data mining dalam bisnis cerdas. Yang pertama, dari gambar di atas disimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang menangani laporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi emaric query dari basis database mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan, manajemen data, dan data mining. Selanjutnya, posisi data mining dalam berbagai
berbagai disiplin ilmu. Masih ada statistik, data mining, AI, mechanical learning, scientific coordination. Selanjutnya yang ini bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien, pengidensan, dan memproses query. Teknik komputasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang besar. Komputasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di satu tempat. Selanjutnya, proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Yang pertama, data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data beroperasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Yang kedua, pre-processing atau cleaning, yaitu proses ini mencakup antara lain membuang duplikat data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbarui kesalahan pada data. Yang ketiga, transformation, yaitu coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Selanjutnya yang keempat, data mining adalah proses pencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tersebut. Selanjutnya yang kelima, interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada 6 fase cross industry standard processing for data mining atau TRIPS-DM. Yang pertama, fase pemahaman bisnis atau business understand phasing. A. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Yang B. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. C. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua, fase pemahaman data atau data understanding phase. Yang A. Mengumpulkan data. B. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Yang C. Mengevaluasi kualitas data. D. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Yang ketiga, fase pengelolaan data atau data retrieval phase. A. Menyiapkan data dari awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. B. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang digunakan. Yang C. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. D. Menyiapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Yang keempat, fase pemodelan atau modeling phase. A. Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. B. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. C. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama.
D. Jika diperlukan, proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi bentuk teknik data mining. Lanjutnya yang kelima, fase evaluasi atau evaluation phase. Yang A, mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Yang B, menetapkan apakah terdapat model untuk memenuhi tujuan pada tahap awal. Yang C, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Yang D, mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Yang keenam, fase penyebaran atau development phase. Yang A, menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. B, contoh sederhana penyebaran, pembuatan laporan. Yang C, contoh kompleks penyebaran, penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Selanjutnya, pengelompokan data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada estimasi, yang ketiga prediksi, yang keempat klasifikasi, yang kelima pengklasteran, yang keenam asosiasi. Yang pertama ada deskripsi, yaitu proses penggambaran pola dan kecenderungan yang dapat dalam data. Contoh, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Selanjutnya, prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa terdapat prediksi nilai dari hasil akan ada masalah menentang. Contohnya, pertama, prediksi harga beras dalam 3 bulan akan datang. Prediksi yang presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Selanjutnya, klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Selanjutnya, pengklasteran. Pengklasteran merupakan pengumpulan rekor pengamatan atau memperhatikan dan bentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Klaster adalah kumpulan rekor yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan rekor dalam klaster lainnya. Pengklasteran berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengklasteran tidak mencoba melakukan klasifikasi, mengestimasi atau memprediksi nilai dari variabel target. Algoritma pengklasteran mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan. Contoh pengklasteran dalam bisnis dan penelitian adalah: pertama, mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produksi bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Yang kedua, untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan. Yang ketiga, melakukan terhadap ekspresi dari gen untuk mendapatkan kemiripan perilaku gen dalam jumlah besar. Selanjutnya,
Yang keenam, asosiasi. Tugas asosiasi dalam bentuk data mining adalah menentukan atribut yang muncul dari suatu waktu. Muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umumnya disebut analisis keranjang belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah: pertama, meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran upgrade layanan yang diberikan. Yang kedua, menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang yang tidak dibeli secara tidak bersamaan. Selanjutnya, memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu untuk diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengkonsumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Teknik ini dipelajari dalam bidang statistika, bidang jaringan saraf tiruan. Contoh aplikasinya: memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan pada belanja, promosi atau iklan. Memprediksi kecepatan angin sebagai fungsi suhu time series predictor dari indeks stock market. Berikutnya, pencarian pola sequence data mining. Mencari jumlah event yang secara umum terjadi secara bersama-sama. Yang pertama, selanjutnya tantangan dalam data mining. Yang pertama ada scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Yang kedua, dimensionality, yaitu banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses. Yang ketiga ada kompleks dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variabel yang beragam. Yang keempat ada data quality, kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise atau missing value dan lain-lain. Yang kelima, data ownership dan distribution, yaitu siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. Yang keenam ada proses preservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada data nasabah bank. Yang ketujuh ada streaming data, yaitu aliran data itu sendiri. Selanjutnya, data. Definisi data: himpunan data dalam kurung dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh, warna mata seseorang, suhu. Atribut juga dikenal sebagai variabel field, karakteristik, atau fitur. Perbedaan atribut dan objek seperti gambar berikut. Selanjutnya, nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberikan pada nilai atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Yang pertama ada perbedaan atau distinction, yang kedua urutan order, yang ketiga penjumlahan addition, yang keempat perkalian multiplication. Selanjutnya, berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi: pertama, atribut kategorikal adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contoh, jenis kelamin, status dan pendidikan,
di mana domainnya jenis kelamin yaitu L dan P. Domain status yaitu menikah dan belum menikah, dan domain pendidikan yaitu SD, SMP, SMK, D3, S1, S2, dan S3. Selanjutnya, berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi: yang pertama, atribut numerik adalah atribut yang domainnya merupakan bilangan real atau integral. Contoh, umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Yang kedua, atribut numerik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contoh, tanggal, suhu dalam Celcius dan Fahrenheit. Yang kedua, rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya, suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Selanjutnya, atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut diskrit, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai, sehingga atau himpunan nilai tidak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya, zip kode, jumlah, atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Yang kedua, atribut kontinu, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu, ketinggian, dan atau berat. Selanjutnya ada karakteristik umum himpunan data atau dataset. Yang pertama ada dimensionality, atau yang pertama dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Yang kedua, data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Yang ketiga, kesulitan yang berhubung dengan data dimensi tinggi sering disebut growth of dimensionality. Yang keempat, untuk itu pada tahap pre-processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensional reduction. Yang kedua ada sparsity. Yang pertama, untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0, dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Yang kedua, sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Selanjutnya yang ketiga ada resolution. Pertama, sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Yang kedua, pola dalam data bergantung pada level resolusi. Yang ketiga, jika resolusi terlalu baik tidak ada perbedaan atau halus, pola memiliki tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlihat kasar, pola juga akan terhilang. Record data. Pertama yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matrix,
Jika objek memiliki kehimpunan dan atribut numerik yang sama, menempati ruang multidimensi atau bidang, juga dinyatakan dalam matriks NXM terdapat N baris dan M kolom. Selanjutnya, data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau trem. Tiap trem merupakan atribut dari vektor tersebut. Selanjutnya, data transaksi, di mana tiap transaksi merupakan satu set item. Contoh, jumlah pembelian seseorang pelanggan pada toko kelontong. Selanjutnya, tipe dari himpunan dataset. Data core yaitu data terdiri dari simpul atau node dan rusak edit yang termasuk dalam data graph. Di antaranya adalah HTML links dalam www struktur molekul. Selanjutnya, data terurut atau ordered data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya adalah genomic sequence data atau spatial temporal data. Selanjutnya ada kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. A. Kesalahan pengukuran, measurement error. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran tersebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah yang pertama, noise, merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contoh, distorsi atau penyimpangan dari suara orang saat bicara dan telepon itu buruk. Yang kedua, bias adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengukuran antara main dan nilai kuantitas yang diketahui. Yang ketiga, precision adalah kedekatan dari pengukuran berulang dalam kurung dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Accuracy adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Selanjutnya, pengolahan data awal atau pre-processing data. Data dalam KKD mengalami beberapa proses pengolahan. Beberapa proses pengolahan awal adalah proses pengumpulan atau aggregation, penarikan contoh, sampling, pengurangan dimensi atau dimensionality reduction, pemilihan fitur submit selection, pembuatan fitur creation, pendeskriptan dan pembinaran, discretization and binarization, dan transformation attribute transformation. Yang pertama, pengumpulan adalah proses mengkombinasikan dua atau lebih atribut atau objek ke dalam satu atribut tunggal atau objek. Tujuannya untuk mendapatkan data set yang dapat diolah dengan cepat dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Misalkan sebuah data set yang berisi data transaksi yang mencatat penjualan harian dari produk ini banyak lokasi stok Indomaret. Berikut tabel transaksi penjualan harian di Indomaret seperti gambar berikut. Selanjutnya, kita
data dapat melakukan proses aggregation untuk mendapatkan sebuah transaksi, untuk mendapatkan informasi penjualan harian untuk satu lokasi saja, atau untuk melihat transaksi harian satu buah produksi saja. Pada proses aggregation, atribut kuantitatif seperti harga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan operasi summasi atau rata-rata. Tujuan dari proses ini adalah pengurangan data (data reduction), yaitu mengurangi jumlah atribut atau objek. Kedua, perubahan skala. Misalkan kata yang digabungkan atau dikumpulkan ke dalam daerah, negara, atau provinsi dan sebagainya. Yang keempat, lebih menstabilitaskan data. Data yang digabungkan cenderung lebih sedikit variannya. Selanjutnya dari review dataset. Yang pertama ada data, yaitu sebagai absensi pegawai. Yang kedua ada informasi, yaitu informasi sebagai rekap kehadiran pegawai. Yang ketiga ada pengetahuan yang sebagai pola kebiasaan datang pulang pegawai. Yang keempat ada kebijakan, yaitu sebagai kebijakan penataan jam kerja pegawai. Dalam bidang ilmu data mining, di sini ada lima kategori, yaitu ada partner recognition, machine learning, statistik, computing algoritma, database teknologi. Selanjutnya ada data mining role, sama, di sini juga ada 5. Yang pertama ada estimasi, forecasting. Yang ketiga ada klasifikasi. Yang keempat clustering. Yang kelima asosiasi. Algoritma data mining itu ada C4.5, key means, support vector maximum, a priori, expression maximization algoritma, PageRank, nearest network, classification and registration, trace network, dan ada bos. Ini ada Class Industrial Standard Process for Data Mining atau CRISP-DM. Ini gambarnya sama, datanya itu memutar. Yang pertama dari data instanting ke data preparation, modeling, evaluasi, development, dan evaluasi juga bisa langsung ke business understanding. Selanjutnya ada dataset atau himpunan data, dan ini ada memiliki atribut seperti spalwidth, petalwidth. Terus selanjutnya ada tipe yang sebagai label, kelas atau target. Ini yang satu sebagai record, objek atau sampel. Selanjutnya ada nominal dan ada numerik. Tipe data dibagi menjadi 2, yaitu measurement dan counting. Mereka berdua juga dibagi menjadi 2, yaitu sebagai yang di measurement yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ratio dan interval. Yang menjadi 1 menjadi numerik. Yang selanjutnya counting dibagi menjadi 2, yaitu ordinal dan numerik. Yang menjadi 1 menjadi kategorikal. Selanjutnya
Ada beberapa tipe data. Yang pertama, rasio atau mutlak, dideskripsikan dengan data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak kedua titik pada skala sudah mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang, operasi, geometric mean, harmonic mean, percent variation. Selanjutnya yang tipe kedua ada interval atau jarak, mendeskripsikan data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, tidak mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, dan umur 20 tahun sampai 30 tahun. Operasinya main standar deviation, depression, correlation, TRF test. Selanjutnya yang ketiga ada ordinal atau perangkat. Yang pertama, deskripsi data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Yang kedua, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Dengan contoh, tingkat kepuasan pelanggan, puas, sedang, tidak puas. Operasinya median, percentage, rank, correlation, run test, begin test. Selanjutnya ada nominal atau label. Deskripsinya data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Yang kedua, menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contohnya itu kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota. Dan dioperasi dan mengoperasi model algorithm continuous correlation equator test. Selanjutnya, peran utama data mining role jadi 5, yaitu estimasi, forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, yang kelima asosiasi. Estimasi waktu pengiriman pizza. Ini waktu tempuh, labelnya pembelajaran dengan metode estimasi atau regressi linear. Waktu tempuhnya proses sama dengan 0,48p ditambah 0,823 TL tambah 0,5J. Estimasi performa dan CPU ini linear regulation function RP. PRP sama dengan ini 55,9 ditambah 0,0489 MJT tambah 0,0153 MMIN tambah 0,0056 MMAX tambah 0,6410 CH dikurang 0,2700 CHMIN tambah 1,480 CHmax. Selanjutnya output atau pola atau model knowledge. Yang pertama ada performance, formula atau function, itu rumus atau fungsi regresi.
Waktu tempuh sama dengan 0,48 tambah 0,6 jarak tambah 0,34 lampu tambah 0,2 pesanan. Yang kedua ada decision tree atau pohon keputusan. Yang ketiga ada kolerasi dan asosiasi. Yang keempat ada rule atau aturan, yaitu IPS 3 dengan 2,8 dan lulus tepat waktu. Yang kelima ada cluster atau cluster. Forecasting harga saham dilabelkan ini dan time series. Dataset harga saham dalam bentuk time series atau rentang waktu. Pembelajaran dengan metode forecasting. Pengetahuan beberapa rumus neural network dan predictable pilot. Forecasting cuaca seperti ini. Exchange rate forecasting, inflation rate forecasting. Klasifikasi lulusan mahasiswa ini ada 4. Yang pertama dari SEMAN 2, SMA 3, SMA DK, SEMAN 1 dan SEMAN 3. Memiliki IPS 1, 2, 3, 4 yang berbeda-beda dalam waktu level kelulusan berbeda juga. SEMAN 2 lulus dengan tepat waktu ya jawabannya. Yang SMA DK tidak, yang SMA N1 tidak, yang SMA N3 ya lulus tepat waktunya. Kita pembelajaran pengetahuan berupa pohon keputusan. Ini contoh rekomendasi main golf, inputnya dan outputnya. Contoh rekomendasi main golf ini yang berbentuk pohon. Selanjutnya metode data mining. Yang pertama estimation, linear regression atau LR, neural network atau NN, deep learning DL, support vector matching SVM, generalization linear model GLM dan sebagainya. Yang kedua ada forecasting, kurung pendidikan atau peramalan, yaitu ada LR, NN, DL ya seperti masih sama, SPM dan GLM. Yang ketiga klasifikasi, decision tree akar pohon atau akar, predict tree C4.5, Cradle C4.5, adaptation Cradle C4.5, Naive Bayes atau NB, nearest neighbor KNN, linear discrimination analysis LDA, logis regression log R dan selanjutnya. Yang keempat ada cluster key methods, self organizing map atau SOM, fuzzy Siemens
atau FCM. Yang selanjutnya ada association, FP, Fruit, a priori, verification of correlation, Chi-square. Yang keempat ada klasifikasi bunga iris. Selanjutnya pengetahuan model baru. Model berupa klaster. Di sini yang klaster biru ditunjukkan di sini klaster yang berwarna biru ini menunjukkan klaster 0, yang hijau berwarna nomor 1, dan yang merah nomor 2. Klaster jenis pelanggan. Klaster sentimen warga. Aturan asosiasi pembeli barang. Pembelajaran dengan metode asosiasi. Pengetahuan berupa aturan asosiasi. Rating oil consumption, korelasi antara jumlah konsumsi minyak pemanas dengan faktor di bawah. Pertama ada insulation, ketebalan insulasi rumah, temperatur suhu udara sekitar rumah, heating oil, jumlah konsumsi minyak per tahun perumahan, number of occupan, jumlah penghuni rumah, average age, rata-rata umur penghuni rumah, home size, ukuran rumah. Selanjutnya aplikasi 4 variabel terhadap konsumsi minyak. Yang pertama jumlah penghuni rumah, ini 0,381. Yang kedua ada rata-rata umur 0,848. Yang ketiga ketebalan insulasi rumah 0,736, dan temperatur minus 0,774. Crips DM itu data yang dimana pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga data preparation, 4 modeling, yang kelima evaluasi, dan yang keenam development. Yang pertama himpunan data itu atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Yang kedua jenis dataset ada 2, private dan public. Private dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian, yaitu bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa. Selanjutnya public dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining, yaitu OSI repository, ICM, KDD, COG, Dedication, IO. Tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga peneliti dapat bersifat comparable, repeatable, dan variable. Public dataset atau uji repository. Proses data. For data quality, multimediation view. Pertama ada query, competence, consistence, timeline,
verifiability, interpretability. Major text in data preprocessing, pertama data cleaning to fill in missing value, smooth noise data, identify or remove outlier, resolve inconsistency. Yang kedua ada data reduction, yaitu dimensionality reduction, numeration reduction, data compression. Yang ketiga data transformasi and data discretization, normalization, concept error generation. Yang keempat data integration of multiple database of file or file. Data cleaning, data in the real world is dirty, lot of potential incorrection data, instrument fail or amount of computer error, transmission error. Ada incomplete, noise, inconsistent, between. Contoh missing data, dataset, missing dataset .csv seperti ini. How to handle missing dataset to ignore the tuple. Fill in the missing value manually, fill in it automatical way. Summary. Pertama, pembelajaran dengan guru. Dataset memiliki target atau label atau kelas. Sebagian besar algoritma data mining atau estimation, prediction, forecasting, classification adalah supervised learning. Yang ketiga, algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel. Target yang terasosiasi dengan nilai variabel dari nilai variabel prediktor. Algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel atau atribut yang menjadi target atau kelas atau label tidak ditentukan. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.